Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah seperti biasanya kita berjumpa lagi dalam satu rubrik kegiatan yaitu Istiftah Al-Hidayah. Ini adalah merupakan acara tanya jawab mengenai persoalan agama. Dan pada hari ini seperti biasanya bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Hamid Sidik sebagai salah satu Dewan Hisbah dan juga Ketua STI Al-Hidayah Tasikmalaya. Nah, dalam kesempatan ini Ustadz ada beberapa pertanyaan yang masuk ya via chatbox ataupun via kolom komentar. Dua permasalahan. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan masalah seputaran Idul Adha, seputaran Id. Yaitu untuk yang pertamanya mengenai bahwa pada Idul Adha saat sekarang berdasarkan perhitungan dari Dewan Hisbah dan Ru'yat PPF Persatuan Islam dan juga Muhammadiyah dan juga pemerintah bahwa Idul Adha tahun 1446 Hijriah ini jatuh pada hari Jumat tanggal 6. Nah, sementara itu ada sebuah keterangan yang sama-sama kita dengar ya, yang didengar ya, yang sering kali didengar bahwa kalau Idul Adha ataupun Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, katanya itu ada rukhsah untuk tidak Jumat. Nah, apakah itu benar Ustaz nggak? Ada keterangannya nggak? Ada hadisnya nggak? Nah, itu yang pertama. Silahkan Ustaz. Ya. Alhamdulillah balamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terkait dengan pertanyaan yang barusan disampaikan, ini Id yang bertepatan dengan hari Jumat itu di masa Rasulullah hanya berlangsung satu kali. Oh, satu kali ya. Ya, hanya satu kali. Itu pun berkaitan dengan Idul Fitri. Tepatnya kalau menurut kalender itu adalah sama dengan 1 Syawal tahun ketiga Hijriah. Oh, jadi di awal-awal ya? Ya, bertepatan dengan tanggal 15 Maret tahun 625 Masehi di Madinah. Di Madinah, ya, ketika. Maka berarti syariat berkenaan dengan Id pada hari Jumat itu mulai berlangsung pada masa itu. Nah, pada Id ya, pada Id di hari Jumat, Idul Fitri di hari Jumat pada masa itu, ya, Rasulullah SAW berkhutbah. Ya, antara lain disampaikan dalam suatu hadis yang diterima dari Ibnu Umar, riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Itu kata Ibnu Umar begini, Iztama'a idani ala ahdi Rasulullah SAW. Telah terkumpul 2 Id di masa Rasulullah SAW. 2 Id di sini, pertama adalah Idul Fitri, yang kedua Jumatnya Jumat, itu ya. Karena Jumat dikatakan Id juga, ya, sebagai Id juga ya. Gitu. Fasolah bin nasi, lalu Nabi sholat mengimami orang-orang. Setelah selesai sholat, summa qala, kemudian dia bersabda dalam khutbahnya itu, man syaa ayyatiyal jum'ata falyatiha. Barang siapa yang mau melaksanakan Jumat, maka silakan melaksanakannya.
wa man syaa'a ayyatakhallafa falyatakhallaf. Dan barang siapa yang mau meninggalkan Jumat, maka silakan meninggalkan. Nah ini ya, jadi sabda Rasul itu ini, ya, siapa yang mau melaksanakan Jumat, silahkan sholat Jumat, dan siapa yang mau meninggalkan Jumat, maka silahkan tinggalkan. Itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Status hadisnya bagaimana Ustaz, ini sahih? Hadisnya sahih. Nah kemudian dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain itu dalam Al-Mu'jamul Kabir Atau itu ya diungkapkan, ya, kalimatnya begini: Ijtama'a idani ala ahdi Rasulillah SAW. Telah berkumpul dua id di masa Rasulullah SAW, Yaumu Fitri wa Jum'atun, yakni hari Fitri, Idul Fitri, dan hari Jumat. Fasholla bihim Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sholat mengimami mereka. Sholat al-id, yakni sholat id. Summa akbala alaihim biwajhi. Kemudian beliau, Nabi, menghadapi mereka dengan wajahnya. Faqala, lalu bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, innakum qad asabtum khairan wa ajran. Sungguh kalian telah mendapatkan kebaikan dan pahala. Wa inna mujammi'una, dan sesungguhnya kami akan melaksanakan sholat Jumat. Paman aroda ayyujmi'a ma'ana falyujmi. Barang siapa yang ingin bergabung sholat Jumat bersama kami, bersama Rasul, silakan bersolat Jumatlah bersama Rasul. Wa man aroda ayyarji'a ila ahlihi falyarji. Dan barang siapa yang mau pulang ke rumahnya, silakan pulang. Artinya tidak Jumat, ya? Nah ini ya, jadi dalam redaksi hadis ini, ya, Rasulullah SAW itu melaksanakan Jumat, tapi memberikan kelonggaran kepada umatnya, pada para sahabat itu, mau Jumat silahkan, mau tidak Jumat juga silahkan. Iya, baik. Nah, jadi jelas sekali di sini bahwa Rasulullah memberikan rukhsah, ya, keringanan untuk tidak Jumat jika hari raya baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha yang berbarengan dengan hari Jumat. Tapi permasalahan berikutnya, Ustaz, apakah orang yang tidak Jumatan itu melaksanakan sholat duhur atau tidak? Nah, itu sangat penting sekali. Ya, dalam redaksi hadis yang tadi tidak diungkapkan apakah Rasulullah memberikan keterangan bagi orang yang ikut id kemudian tidak Jumat. Kalau tidak Jumat, apakah dia sholat duhur atau tidak? Nah itu ya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurez, ya, yang menyampaikan bahwa Ato telah berkata, kata Ato itu iztama'a yaumu jum'atin wa yaumu fitrin, telah berkumpul hari Jumat dan hari Fitri ala ahdi Ibni Zubair, pada masa Khalifah Ibnu Zubair. Nah, Ibnu Zubair itu dia menjadi khalifah, pernah jadi khalifah itu Ibnu Zubair itu, yakni Ibnu Zubair bin Awam itu. Nah, jadi di masa Ibnu Zubair itu
pernah terjadi juga. Ya, hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Idnya Idul Fitri juga itu. Iya. Nggak sebutkan di sini apa Id apa. Faqala, lalu Ibnu Jubair itu berkata, idani iztama'a, dua Id telah berkumpul, fi yaumin wahidin, di satu hari. Fajama'ahuma jami'an. Ya. Dan keduanya telah dikumpulkan, ya. Fasolahuma rakaataini bukratan, lalu dia melaksanakan 2 rakaat di pagi hari, yang di sholat Id itu. Lam yazid alaihima hatta sholat asro, tidak menambah pada keduanya sehingga bertemu dengan sholat asar. Nah, itu yang yang disampaikan di dalam Imam Nawawi, ya, itu sarah Muslim. Nah, ini yang lebih jelas lagi itu dalam riwayat Nasai. Dalam riwayat Nasai hadis nomor 194 itu diungkapkan begini, ya, Pak Khotobah, ya, Ibnu Jubair itu berkhutbah. Pak Atola khutbata, panjang khutbahnya. Sumanajala, kemudian dia turun, pasola, lalu sholat. Walam yusolli linnasi yauma idin al-jum'ata, lalu dia tidak sholat, ya, tidak sholat mengimam manusia di hari Jumat itu, tidak sholat Jumat. Padukiro dalika Ibnu Abbas, lalu disampaikan hal itu pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan dikenal sebagai seorang sahabat yang faqih dalam urusan agama. Pakola, Ibnu Abbas berkomentar, asobas sunnah, Ibnu Jubair telah sesuai dengan sunnah. Berarti nalika dikonfirmasikan tentang perbuatan Ibnu Jubair, ya, setelah dia mengimami sholat Id, kemudian ketika datang waktu Jumat dia tidak keluar, itu, ya, kemudian dikonfirmasikan sama Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas menjawabnya itu adalah sunnah. Nah, itu jadi di riwayat yang lain disebutkan para sahabat di waktu Jumat pada menunggu, tapi Ibnu Jubair tidak keluar, ya, tidak keluar. Lalu sampai sama Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas telah sesuai dengan sunnah. Memang dalam riwayat yang tadi, yang pertama saya sampaikan tadi, Rasulullah tidak menjelaskan apakah sholat Jumat atau tidak. Ya, betul. Tapi ini berdasarkan dijelaskan oleh af'al Ibnu Jubair tadi, gitu kan, ya. Nah, maka ya perbuatan Ibnu Jubair itu sekaligus sebagai penjelas terhadap hadis Nabi yang tidak diterangkan apakah sholat Jumat atau tidak. Gitu. Nah, jadi jelas sekali, ya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, permasalahan kedua, jadi rukhsah ini berlaku, ya, yang pertama adalah berlaku. Berlakunya buat laki-laki yang tidak sakit. Yang tidak sakit yang melaksanakan sholat Id. Berarti kalau laki-laki yang tidak sakit tidak melaksanakan Id harus Jumat. Harus Jumat. Ini mah rukhsahnya itu adalah buat orang yang mengikuti sholat Id. Nah, itu. Ya, mengikuti sholat Id itu. Rukhsah untuk tidak Jumat. Cuma mana yang lebih baik? Karena Rasulullah tadi mengatakan
Ya Pak Inna mujamiun, saya mau Jumatan aja. Iya, iya. Yang mau silahkan ikut saya, kalau yang mau pulang saja nggak apa-apa. Ya. Nah, maka dari sini juga bisa dipahami barangkali ya dengan perkataan saya akan Jumat, berarti ini dianjurkan untuk para mubalig ya di kalangan persatuan Islam. Nah, meskipun ada rukhsah, tetap saja untuk Jumatan tidak boleh. Harus Jumat. Tidak boleh masjid tidak tidak Jumat. Iya. Nah, gitu. Jadi khusus untuk para dai ya yang terbiasa di Jumat, meskipun itu hari Jumat tetap itu hadir untuk melayani umat tentu saja. Iya, iya. Nah, itu. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya ini pertanyaan yang kedua. Ini mengenai masalah berkaitan dengan kurban. Ada pertanyaan yang masuk ke chatbox sama ke kolom komentar menanyakan mengenai apakah hukum mengenai menahan untuk tidak memotong kuku dan rambut untuk para mudhohi itu berlaku juga untuk anggota keluarganya apa enggak Ustaz? Nah gitu, apa untuk orang yang berkurban yang bersangkutan? Nah itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih, silakan dijawab. Nah ini saya ambil matan hadisnya saja ya, di riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Diterima dari sahabat Sahabiah Ummi Salamah gitu. Nah Rasulullah bersabda, idza dakhalat al-asharu, apabila masuk pada 10 hari ya di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahhiya, salah seorang di antara kamu bermaksud untuk melaksanakan kurban, fala yamassa min sa'arihi wa basyarihi syai'an, maka janganlah sekali-kali mencukur rambut dan memotong kuku sedikit pun. Ya, jangan mencukur rambut dan memotong kuku sedikit pun. Siapa ini? Ahadukum ayyudohi, aroda ahadukum ayyudohi, orang yang hendak berkurbannya saja. Tidak semua keluarganya, tapi di antara keluarganya itu siapa yang berkurban, gitu ya. Kan Rasulullah juga pernah berkurban untuk diri dan keluarganya, maka berarti itu adalah membebaskan kewajiban keluarga, gitu ya. Tapi yang berkurban tetap Rasul, gitu. Ya. Dan Rasul tidak memotong kuku dan ya, yang lainnya yang tidak kurban nggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut itu adalah hanya orang yang mau berkurban saja. Oke. Nah, jadi jelas. Jadi ini hukum ini berlaku bagi orang yang berkurban yang bersangkutan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya masih dari hadis itu saat ini, apakah hukum atau larangan memotong rambut atau kuku bagi mudhohi itu sifatnya haram atau makruh saat itu secara hukum? Di sini larangan di sini tidak jatuh pada haram, ya, dan tidak berpengaruh pada sah dan tidak sahnya kurban. Seandainya terjadi mencukur rambut misalnya, tetap ya berkurbannya sah, ya. Hanya dia tergolong kepada hal yang makruh, ya tidak dia tidak melaksanakannya itu, ya tidak memotong, tidak mencukur rambut itu, ya mendapat pahala karena meninggalkannya itu. Jadi artinya ini sebetulnya di balik syariat ini ya itu untuk mengoptimalkan juga pahala ya pahala kurban. Jadi tidak menjadikan tidak sah kurbannya. Tidak sah kurbannya kalau mencukur rambut atau memotong kuku itu. Cuman kebaikannya itu kurang optimal karena tidak melakukan apa yang dianjurkan agar tidak dilakukan ya. Nah, itu. Nah, baik itu untuk permasalahan kurban. Kemudian berikutnya pertanyaan ini berkaitan dengan masalah waris dan wasiat ini Ustaz. Ini saya bacakan saja supaya jelas ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan masih masuk ke chatbox juga ya, ke kolom komentar.
Pertanyaannya begini Ustaz, saya bacakan aja supaya utuh. Bagaimana hukumnya apabila menghibahkan waris karena terpaksa? Alasan menghibahkan karena ibunya mewasiatkan warisan hanya untuk satu anak saja. Nah gitu. Nah kronologinya begini katanya. Ibu menikah, memiliki 5 anak laki-laki, ya. Kemudian harta warisan itu diberikan ya kepada 5 anaknya itu. Nah kemudian diberikan kepada 5 anak tersebut. Artinya ibu tidak membawa harta dengan suami pertama, dengan catatan tidak meminta lagi harta dengan hasil dari suami kedua. Berarti si ibu itu menikahnya 2 kali ya. Lalu lahir ya dari suami yang kedua itu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya, dari suami kedua itu. Kemudian mewasiatkan agar memberikan seluruh harta dari hasil bersama suami keduanya itu hanya untuk anak perempuannya saja, tidak untuk laki-laki. Nah gitu. Jadi dalam hal ini si anak laki-laki itu terpaksa menghibahkan jatah warisnya itu kepada anak perempuannya, saudara perempuannya, dengan tujuan untuk melaksanakan wasiat dari ibunya. Nah itu bagaimana ini menanggapi masalah ini Ustaz? Nah, di sana ada berapa masalahan ya? Iya betul. Yang pertama, dengan suami pertama, Ya. itu si anak yang 5 itu dapat waris. Ya betul. Kemudian jatah ibu yang 1/8 itu dihibahkan kepada anak berlima. Ya, dengan pesan kalau nanti ibu meninggal itu tidak meminta lagi warisan. Sebenarnya masalah warisan itu adalah hak. Walaupun kata orang tuanya tidak boleh menerima warisan, itu tidak bisa. Berarti pesan seperti itu sudah melanggar ketentuan Allah. Ya, jadi wasiat yang melanggar. Itu ya, itu melanggar ketentuan Allah itu. Gitu ya. Jadi yang namanya warisan itu kan sebabnya ada nasab. Dia dapat waris dari ibu. Yang 5 dapat usaha ibu ya. Misalkan jadi anak si ibu itu 7. Dari suami pertama 5, suami yang kedua 2, jadi 7. Iya. Itu. Nah, jadi kalau ibunya meninggal, yang dapat warisan itu 7. Mestinya kan gitu. Ya. Kalau yang meninggalnya suami si ibu itu yang kedua, ya suami yang kedua si ibu itu, anak yang 5 nggak dapat kebagian dari suami. Ya, yang dapat cuma 2, yang 2 itu. Ya, anak ya. Karena yang 5 itu adalah tidak ada hubungan nasab. Betul. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Kasus yang pertama itu. Nah, kasus yang kedua, nah si ibu berwasiat tadi. Ya. Wasiat itu diberikan sama anak perempuan. Itu, anak perempuan. Nah, berwasiat seperti itu juga melanggar ketentuan. Itu melanggar ketentuan. Nah, seperti halnya di masa Rasul bukan wasiat, malah hibah. Kata seorang sahabat, saya memberikan harta kepada anak saya yang 1 ini. Kata Rasulullah, apakah semuanya dikasih? Enggak ya Rasul. Batal pemberian itu. Iya. Kenapa enggak merata itu? Enggak merata. Nah, kemudian juga apalagi ini wasiat yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Nah ini makanya di surat Al-Baqarah ayat 82 diungkapkan ini. Paman khafa min musin janapan au isman
fa aslaha bainahum fala ismalai innallaha ghafurur rahim. Gitu ya. Nah, barang siapa yang khawatir dari yang memberikan wasiat itu ada pelanggaran, atau ada dosa, lalu mendampaikan di antara mereka, maka tidak apa-apa merubah isi wasiat itu. Jadi enggak berdosa merubah isi wasiat. Karena memang wasiatnya itu wasiat tidak boleh berubah kan, di ayat 181-nya, paman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Barang siapa yang mengganti isi wasiat setelah dia mendengar, maka dosanya akan terkena kepada orang yang menggantinya. Nah, tapi di ayat 182-nya, kalau ternyata dalam wasiat itu ada penyimpangan dan ada dosa dari pihak wasiatnya, ya tidak boleh, tidak apa-apa untuk diubah, gitu, untuk diubah. Nah, tadi ini seharusnya wasiatnya itu adalah bertentangan dengan ketentuan Allah itu, tetap yang mendapatkan waris itu bukan yang berdua, tapi bertujuh. Itu ya. Jadi berarti anak korbannya 1, laki-lakinya 6. Itu ya, maka harta itu dibagi 13. Dua bagian, masing-masing 2 bagian untuk masing-masing anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan itu. Ya, jadi salah jauh itu. Jadi, boleh diubah gitu ya, boleh diubah. Jadi pala ismalai, tidak ada dosa katanya itu. Nah, jadi jelas. Jadi wasiat yang melanggar, yang bertentangan syar'i boleh untuk tidak dilaksanakan seperti itu. Nah, cuman bagaimana kalau misalkan pihak anak-anak yang lainnya itu dengan sukarela, memberikan haknya itu untuk anak perempuannya. Nah, kalau gitu gimana, Ustaz? Ya, tentukan dulu bagiannya. Setelah bagiannya ditentukan, jatah itu kan bagiannya, lalu dia mau ngasih sama anaknya itu namanya kebaikan. Memberi kepada saudaranya. Gitu ya. Jadi tentukan dulu bagiannya. Jadi setelahnya ditentukan, udah tentukan jatahnya masing-masing itu berapanya. Nah, kemudian saya mau sodako buat saudara saya yang perempuan, tidak apa-apa. Asal itu bukan terpaksa. Kalau terpaksa tadi kan, seperti yang tadi terpaksa kan tadi, itu apa namanya, hibah dengan terpaksa. Itu tidak sah ya. Kalau terpaksa nggak mendapatkan pahala. Itu kan nggak punya nilai, nggak punya riba di hadapan Allah itu. Betul. Jadi dalam hal ini kalau sudah dapat bagian baru dikasih. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan yang terakhir. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 permasalahan yang telah sama-sama dibahas oleh Al-Ustadz. Dan sekali lagi bagi ikhwatul iman yang juga memiliki persoalan masalah agama, entah itu masalah waris, masalah keluarga, masalah hukum-hukum yang lainnya, nah ini bisa ditanyakan melalui chatbox atau kolom komentar, atau bisa juga ke medsos-medsos yang ada di STI Al-Hidayah Tasikmalaya. Nah, rupanya sekian, dan sebelum ditutup seperti biasanya, STI Al-Hidayah Tasikmalaya saat ini menerima mahasiswa baru ya, penerimaan mahasiswa baru. Ada 5 prodi ya. Satu adalah pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu pendidikan Islam anak usia dini, ekonomi syariah, dan terakhir yang alhamdulillah SK-nya baru keluar itu pendidikan agama Islam. Rupanya sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.